Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Saya ingin perkenalkan diri saya Iwayan Kiki Sanjaya dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Keseharian saya sebagai dosen di Prodi S1 Pariwisata. Adapun mata kuliah yang saya pegang adalah, yang saya ampu, yang diberikan ke adik-adik adalah ekowisata. Nah, dalam poin pembelajaran ekowisata ini dimaknai dengan 3 hal. Yang pertama adalah upaya konservasi. Yang kedua adalah upaya pendidikan pariwisata kepada destinasi-destinasi. Yang ketiga adalah unsur sustainable tourism atau pariwisata yang berdampak berkepanjangan dari segi ekonomi, budaya, dan juga sosial. Adapun poin-poin yang dituangkan dalam ekowisata itu dimasukkan ke dalam beberapa aspek kritis. Aspek kritisnya antara lain adalah yang pertama tentang pengertian ekowisata, konsep ekowisata, fungsi ekowisata. Bagaimana contoh ekowisata yang sudah dilakukan di negara-negara yang sudah maju yang lebih dahulu menganut tentang konsep ekowisata ini. Selanjutnya adalah tentang bagaimana ekowisata tersebut, tantangan dan hambatan. Hal lainnya yang juga terlibat adalah peran pemerintah, stakeholder, peran masyarakat yang sebagai pilar-pilar pariwisata yang ada di Indonesia itu yang akan kita diskusikan. Hal lainnya yang juga tidak kalah menarik adalah program-program yang diberikan berupa paket-paket ekowisata yang nanti akan berupa penugasan. Hal lainnya yang juga menjadi poin atau highlight dalam video ini yang diberikan ke mahasiswa adalah bagaimana metode pembelajaran yang diberikan di mata kuliah ekowisata ini. Menggunakan blended learning, yang dalam hal ini adalah adik-adik yang menjadi sentralnya, di mana mahasiswa merupakan central learningnya, kemudian dipadu dengan penugasan-penugasan berupa case base, dibantu juga dengan presentasi untuk PowerPoint, sehingga adik-adik memaknai ekowisata tersebut sesuai dengan poin-poin kritis yang sudah saya berikan tadi. Nah, terkait dengan penilaian, diupayakan memberikan penilaian se-fair mungkin. Yang saya maksudkan di sini adalah penilaian itu diberikan dengan bobot 70%, yaitu berupa penugasan yang tadi sudah berikan, 20% adalah UAS, 10%-nya adalah ujian tengah semester. Jadi lewat kegiatan tersebut diharapkan adik-adik mendapatkan nilai yang fair sesuai dengan bagaimana hasil yang mereka dapatkan atau poin-poin kritis yang mereka telah pelajari. Demikian pemaparan singkat saya tentang mata kuliah ekowisata yang saya ampu. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik, selamat siang adik-adikku semua. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Jadi, apakah semua dalam keadaan sehat? Disangkat jempolnya. Alright. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, baik, adik-adik, kita hari ini melangkah ke pertemuan ke-11. Sebelumnya, hasil diskusi kemarin di pertemuan sebelumnya tentang pengertian pemahaman tentang ekowisata, dampaknya, dan lain sebagainya hingga pada peran stakeholder yang dalam hal ini sudah adik-adik dapat lihat dan sudah adik-adik dapat pahami. Ya, tambahan di Pak Kiki, mohon juga adalah pelajari juga sedikit pemahaman tentang hukum-hukum terkait dengan pariwisata. Ya, hukum pariwisata itu sangat menunjang karena ekowisata tidak bisa berjalan tanpa hukum pariwisata. Ya, topik kita adalah
topik yang sesuai dengan RPS yang saya berikan ke adik-adik. Mungkin saya sudah bagi ke Tian, Dika selaku ini ya, selaku Korti, bahwa di sini kita adalah mengambil topik yaitu keterhubungan sinergi antara ekowisata dan kearifan lokal. Berarti sudah bisa dilihat ya presentasinya Pak Kiki? Ya. Sebenarnya topik ini adik-adik kalau sudah belajar tentang budaya, jadi di PLB, pemahaman lintas budaya, topik ini akan menjadi sangat gampang dan diskusi kita akan menjadi sangat enak. Tetapi di sini karena ada ekowisata yang dalam hal ini suatu upaya untuk konservasi, nah ini menjadi concern kita. Ya karena bagaimana menggabungkan kearifan lokal dan budaya kearifan lokal itu menjadi blended bersama sehingga menjadi sesuatu yang padu dan menjadi sebuah produk wisata yang baik. Oke ya. Nah, saya mulai dengan apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Pengetahuan ini untuk menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi what's the point of this? Sekali lagi, kita sudah belajar tentang kata kunci. Jadi kearifan lokal itu adalah suatu pandangan hidup. Nah, tambahannya di sini adalah strategi yang biasa dilakukan oleh masyarakat lokal. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai goal. Jadi gampangnya adalah kearifan lokal, ya pandangan hidup atau falsafah atau filsafat yang dianut oleh masyarakat lokal setempat, ya untuk goal mereka. Itu kata kunci yang mungkin Pak Kiki bisa share ke adik-adik. Nah, pasti nanya ke adik-adik, Pak Kiki gimana sih contoh kearifan lokal itu kayak apa sih? Yang saya tahu tuh cuma budaya. Ya, hampir mirip ya, hampir mirip budaya dengan kearifan lokal. Ya, cuma yang di sini umumnya yang saya bilang lebih enak kalau kita bagikan contoh. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang berasal dari luar Bali dan asing dengan ini, baik saya akan jelaskan. Di Bali kita punya nama kearifan lokal yang ada di Bali, yaitu contohnya adalah Trihite Karana. Ya, Trihite Karana sendiri itu adalah yang dipakai kearifan lokal yang sudah satu dipatenkan, ya, satu dipatenkan yang sudah dipakai award oleh di beberapa hotel yang ada di Bali. Ya, yang sudah dipakai award dan sudah dipatenkan. Bahkan setiap tahun, ya, Trihite Karana itu menjadi suatu apa ya kalau saya bilang kontestasi antar hotel kalau begitu. Karena di sana tuh ya sedikitnya ada asesor yang menilai bagaimana sih hotel mereka, bagaimana sih destinasi ini. Yang destinasi yang dapat Trihite Karana Award itu contohnya adalah Tanah Lot. Adik yang di luar Bali pernah main ke Tanah Lot? Pernah ya, yang di Bali sendiri pasti ya kan harus tahu Tanah Lot ya. Jadi nah, itu destinasi dengan pengelolaan yang berbasis Trihite Karana. Jadi bukan berarti Trihite Karana adalah apa namanya ladang untuk dipakai bisnis segala macam. Tapi ini istilahnya dipakai kalau saya bilang justru membuat adanya suatu kontestasi. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang baik. Ya. Jadi apa itu Trihite Karana sebagai kearifan lokal yang coba Pak Kiki akan bahas di sini, yaitu keseimbangan keterhubungan manusia dengan satu sang pencipta, dua alam, tiga masyarakat. Paham ya adik-adik ya? Jadi kalau saya bilang hubungan, Pak gimana caranya keterhubungan antara manusia dengan sang pencipta Pak? Kita kan nggak bisa ini. Nah, no, it's not about that. Yang saya masukkan di sini adalah bagaimana Bali sangat respect dengan menghargai ya sang pencipta, entah berupa alamnya, entah berupa apa, at least ya kita respect lah. Caranya ya mengikuti ajarannya ya, mengikuti ajarannya dan juga menjauhi apa yang menjadi larangannya ya. Ada different scope. Dan tentu kalau kita berbicara di Bali itu banyak sekali ada offering persembahan dan lain sebagainya. Yang di sana nanti manfaatnya kita sampai di slide berikutnya. Yang kedua,
keseimbangan atau keterhubungan manusia dengan alam. Nah, ini menarik. Ya, manakala ya kita berusaha untuk menyeimbangkan itu dengan alam. Nah, uniknya di Bali yang saya bilang, ya ada beberapa jenis kegiatan keagamaan yang memang bertujuan untuk ya tanda kutip membayar kebaikan alam ini. Ya, lewat doa banyak orang berupaya untuk menciptakan sesuatu yang mungkin seperti kemarin gagal panen gitu modelnya. Ya, masyarakat setempat bersembahyang upayanya ini memberikan offering ini dengan harapan ya alam dan sang waktu juga tanda kutip merestui. Ya, keseimbangan keterhubungan manusia dengan masyarakat. Nah, ini kunci juga. Ya, ini suatu yang penting. Manakala pada saat masyarakat tidak bagus, ya, masyarakat enggak baik, komunikasinya enggak lancar atau understandingnya enggak understandingnya juga tidak memenuhi, ya, hal ini tentu juga menyebabkan adanya cekcok dan lain sebagainya. Dan ini yang sangat dihindari. Dan konsep ini memang sudah ada warisan dari turun-temurun. Biarpun Hindu di Bali, ya Hindu Bali itu di India, mungkin saya rasa konsep ini tidak ada. Kalaupun ada, mungkin ya bagaimana proses ini mereka, ya mungkin adik-adik yang lebih tahu silakan dikonfirmasi ke Pak Kiki. Baik. Sekarang Pak Ki, gimana sih keterhubungan antara kearifan lokal dengan ekowisata? Nah, ini sesuatu yang sekali lagi saya bilang kompleksitinya di sini. This is the complexity and this is adik-adik cendekiawan pariwisata, ya. Adik-adikku cendekiawan pariwisata harus berpikir, harus memberi opini, harus memberikan argumentasi sehingga kearifan lokal ini dia padu. Sehingga dia pas, matching dengan apa yang kita jual. Contoh, penduduk lokal. Di mana di penduduk lokal keterhubungan di sini, sekali lagi, ya, mengacu ke Trita Karana. Jadi di pariwisata, di ekowisata itu, ya, jadi mereka adalah subjek dan objek dari ekoturism. Di mana dalam hal ini kesejahteraan, kerangka berpikir penduduk lokal digunakan sebagai saran untuk kebijakan ekoturism. Yang kedua, apapun, ya sekali lagi saya garis bawahi, apapun yang menjadi Trita Karana, yang menjadi konsep tadi manusia, lingkungan alam, itu dapat menjadi atraksi. Karena di Bali umumnya itu adalah merupakan offering. Ya. Yang terakhir itu adalah merupakan promosi destinasi spesifik bagi pariwisata itu sendiri. Nah, saya sudah tampilkan salah satu foto di sini menarik, ya, bahwa ada tarian. Saya nggak tahu, mohon maaf, ini anak kecil apa orang dewasa ya. Mungkin teman-teman bisa komentarin. Saya lihat sih anak kecil. Nggak tahu kalau teman-teman lihatnya orang dewasa. Tapi saya lihat, nah ini mungkin adalah lokal courtesy mereka ya. Ini adalah lokal courtesy mereka, di mana lokal courtesy ini, ya, mereka coba tunjukkan yang mungkin di sini ada tujuannya sebagai menghibur masyarakat, ya, berupa menciptakan bridge atau jembatan, ya, jembatan antara community atau masyarakat setempat. Tetapi ini sangat menarik manakala dari sudut pandang ekoturism. Masih ingat adik-adik ekoturism? Ya, ekoturism adalah satu konservasi, betul ya? Ya, adalah pendidikan di sana, betul ya? Di sana juga ada tujuannya adalah sustainable atau keberlangsungan, baik ekonomi, sosial maupun budaya dan masyarakat setempat. Nah, ini dia adik-adik. Jadi di sini ya ada hubungan bolak-balik, timbal balik antara ekoturism dengan kearifan budaya lokal. Mereka itu ya yang satu ngasih peluang untuk ini, yang satu ngasih ini. Jadi saling mengisi kalau saya bilang. Coexist kalau mungkin bahasa Inggrisnya, ya. Nah, balik lagi tadi seperti yang Pak Kiki bilang.
Pak, apa sih manfaatnya? Oke, secara tidak langsung, ya, manfaatnya yang saya sarikan dari berbagai bacaan, ya, dan dari buku panduan kita, ya, dan juga link YouTube yang sudah saya sampaikan. Mungkin teman-teman adik-adik bisa lihat nanti bahwa dampak lokalnya adalah adanya konservasi budaya. Ya, mohon maaf, gambarnya di sini bukan budaya di sini, tapi berupa keseimbangan dengan alam, yaitu hutan mangrove yang saya sengaja sampaikan. Tapi dampaknya adalah konservasi budaya, konservasi alam, dan pemersatu masyarakat dengan tujuan goal yang sama. Karena saya tanya, goalnya apa? Pasti ekoturism. Ekoturism kalau sudah jalan, mendatangkan cuan kepada masyarakat setempat. Nah, harapan ini, ya, visi misi dari ekowisata ini, ya, tujuannya kan untuk semua. Jadi saya yakin ini akan berkesinambungan. Ya, kita berbicara dampak global. Apa sih Pak dampak globalnya? Ada. Ya, tujuan ekoturism ini adalah mendukung program pariwisata hijau dan program pariwisata lain yang menjadi target pemerintah. Pemerintahnya ketutup, maaf di ini adik, saya bacain. Menjadi target pemerintah. Ya, jadi ekowisata ini adalah bisa juga menjadi sarana pariwisata alternatif yang mungkin Pak Kiki akan bahas, discuss di pertemuannya Pak Kiki di mata kuliah yang lain. Ya, nah inilah keterhubungan atau kalau Pak Jokowi sering bilang dari hulu ke hilir pariwisata. Yes, Christian? Mohon maaf Pak, untuk PPT-nya dari tadi tidak berjalan. Oh begitu, ya. Tidak Saya bisa. riset. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, sebentar. Saya riset dulu. Ya, terima kasih, Tian. Berarti Pak Kiki untuk harus ini dulu ya, harus riset dulu sebentar. Oke. Apakah sudah kelihatan, Tian? Atau adik-adik? Untuk PPT-nya sudah Pak, coba Oke. dipindah slide. Ya, oke. Di bagian mana kira-kira yang ini, yang mungkin tadi tercecer? Cerita karena sudah. Setelah itu Yang foto tadi Pak, foto tentang budaya. foto tentang budaya ini, yang cerita karena ini atau Yang Trihita Karana kayak Pak. ya, oke, baik. Nah, maaf dari foto, tapi dari pemahaman kira-kira apakah sudah masuk di sana, Christian? Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih banyak ya. Untuk adik-adik yang lain, nah ini saatnya. Terima kasih Christian. Mohon maaf, Christian, waktu kita masih berapa menit lagi dari Zoom ini? Masih di atas 10 menit Pak. Masih ada 10 menit ya. Baik, saya akan buka dengan sesi tanya jawab ya. Tadi itu presentasi yang ini. Nanti kita bisa diskusi lagi tambahan ini. Untuk tugas saya sudah, silakan adik-adik lihat di LMS ya, tugasnya ya. Terkait dengan bagaimana keterkaitannya. Nah, itu beberapa yang harus adik jawab dengan mungkin beberapa bacaan. Now it's time for discussion time. Nah, saya ingin nanya, adik-adik kan dari berbagai Nusantara nih, ya kan? Nah, jika kira-kira adik melihat potensi dari ekowisata berdasarkan kearifan lokal dan budaya, ya kan? Bisa diambil dari atraksi, bisa diambil dari kehidupan masyarakatnya, bisa diambil dari macam-macam yang seperti Pak Kiki bilang untuk menyokong upaya ekoturism ini. Mungkin saya tanya ke Christian deh. Christian, mungkin yang lain juga nggak apa-apa kalau ada ide silakan raise hand. Mungkin Christian bisa dibantu Pak Kiki terkait dengan budaya lokal yang ada di Christian mungkin terkait dengan selain cerita Karano bisa diceritakan dan kira-kira apa sih yang Anda mau buat dari segi atraksi? Silakan. Kalau mungkin Pak Kiki kasih contoh seperti Megibung, kayak gitulah. Itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau di daerah saya itu terkenal dengan ya tidak seperti di daerah-daerah lainnya adalah istilah gotong royong. Oke. Itu termasuk ke dalam ya apa namanya kearifan lokal di Ya. Indonesia juga. Ya. Nah, jadi contoh-contoh kearifan lokal yang gotong royong tersebut adalah misalkan kalau di daerah saya ada kegiatan keagamaan seperti misalkan Idul Adha Kurban atau misalkan Natal atau Idul Fitri itu pasti orang-orang akan saling membantu tetangganya untuk
membuat makanan atau memberikan sumbangan seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, apakah itu kira-kira layak untuk dipakai atraksi, Christian? Bisa minta pendapatnya? Mungkin Christian, terima kasih. Saya mungkin minta pendapatnya Dharma Dita mungkin. Kira-kira Dita, ada mungkin yang lain bisa pendapatnya? Apakah itu kira-kira layak untuk dipakai suatu atraksi dan bagaimana mungkin cara mengemasnya? Nah itu adik-adik cendekiawan yang ini yang saya berikan tugas. Bagaimana cara mengemas? Ya kan, atraksi atau potensi kearifan budaya lokal itu sehingga menjadi produk yang baik. Dari sudut apanya kira-kira yang bisa, dari sudut pandang tamu, di apanya yang bisa ininya? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiki. Jadi menurut saya untuk gotong royong itu bisa dijadikan sebuah atraksi gitu. Bagaimana sih cara mengemasnya? Itu dengan cara misalnya membuat paket wisata gitu. Jadi misalnya diadakan di hari tertentu gitu kan, seperti Idul Adha mungkin tadi yang saya dijelaskan gitu. Jadi nanti wisatawan apalagi dari luar negeri gitu kan, yang mereka tuh nggak ada istilah gotong royong gitu, mereka dibawa ke Indonesia, tepatnya di daerah Christian di Jakarta gitu, untuk melihat seperti apa sih gotong royong di Indonesia gitu. Itu akan menjadi sesuatu hal yang unik, Pak. Terima kasih. Berarti ya benar sekali, berarti kan sudah pakai paparkan bahwa manfaatnya bisa menjadi suatu potensi yang unik kan, bisa juga menjadi atraksi tersendiri ya, karena apa, uniqueness itu ya. Nah kenapa unik? Karena kita kalau di Nusantara kita banyak banget, nah di luar negeri nggak menutup kemungkinan kok ya kan. Mohon maaf, acara perang bantal aja kadang-kadang bisa jadi sesuatu yang menghebohkan di jagat maya, apalagi sekarang dengan aja kecanggihan teknologi ya. Baik, itu adik-adikku, mungkin adik-adikku sudah bisa nangkep apa poin dari perkuliahan ini. Ya, begitulah ekowisata dimainkan. Ya, ekowisata dimainkan sesuai dengan kondisi real dari itu. Dan itu menjadi suatu pendidikan. Jadi pendidikan sebagai konservasi, karena ekowisata seperti Pak Kiki jelaskan di pertemuan kemarin, kita punya goal. Goalnya apa? Cuan Pak, ya semua kita perlu uang. Tetapi bukan cuma uang. Ada banyak hal yang kita inginkan. Pemberdayaan masyarakat, pembelajaran, sustainable, upaya mendukung pemerintah. Saya rasa semua sudah. Masih ingat apa 3 pilar pariwisata? Masih ingat? Coba Dika, apa saja 3 pilar pariwisata dari pembelajaran ekowisata kita dulu yang mendukung ekowisata? Silakan. Oke, dari saya itu ada 1 dari pemerintah. Very nice. Masyarakat. Ya, dan juga investor. Excellent. Nah itu dia. Mereka akan bergerak bersama. Kita akan berjalan bersama dalam mewujudkan ekowisata ini. Dan adik-adik lah yang namanya cendikiawan pariwisata, CEO saya ke depan yang nanti akan menggantikan Nadiem Makarim, diupayakan untuk memberikan sesuatu yang sebaik mungkin ya, seintuitif mungkin ya, dan juga hal-hal lainnya yang membuat kemajuan pariwisata kita semakin baik. Ya, itu sih yang Pak Kiki bisa sampaikan. Jika nanti jangan lupa tugasnya ya. Tugas dikumpul nanti bisa langsung di LMS, atau nanti jika ada pertanyaan silakan. Adik-adik bisa langsung tanyakan japri ke saya. Ya, terima kasih atas kehadirannya adik-adik pada kegiatan ini. Saya harapkan selalu jaga kesehatan. Ya, kita akan bertemu di topik-topik berikutnya tentang ekowisata. Adik-adik ya, sekali lagi saya sapa satu persatu, Kimberly, Merta, Darmadita, Rama, Christian, Dika, Bonaventura, ya. Terima kasih Indra Wahyudi dan Surya Wijaya. Ya, Pak Kiki tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Boleh saya minta salam S1-nya? Oke, S1. Oke, adik-adik, have a nice day and see you.
Terima kasih Pak. Ya.